Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya pada kesempatan hari ini ingin berbagi praktik baik dalam kegiatan proses pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka, yaitu tentang program penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 23 Bandung yang sudah berjalan sampai sejauh ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan sebagai sekolah penggerak memberikan eh, informasi yang positif sebagai pembelajaran dan bisa memberikan masukan saran juga untuk proses yang selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Baik, untuk memulai, perkenalkan nama saya Teddy Supanto, pengajar di SMA Negeri 23 Bandung. Mata pelajaran yang saya ajarkan tentang fisika. Kemudian kami di SMA 23 Bandung juga yang menjadi bagian dari program pendidikan sekolah penggerak sebagai koordinator komite pembelajaran yang bertugas untuk membantu teman-teman mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, pada kesempatan hari ini, proses pembelajaran T5 di SMA Negeri 2 Bandung yang sudah berjalan kurang lebih melalui satu proses atau tahapan sebagai berikut. Diawali dari persiapan ketika kita ingin merencanakan kegiatan proyek. Yang pertama, kita akan melakukan koordinasi pada teman-teman semua yang memang diberikan amanah oleh kepala sekolah untuk mengimplementasikan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran P5 ini. Dari para guru dan tata usaha yang ditunjuk untuk bisa mensukseskan kegiatan ini, selanjutnya kami melakukan koordinasi untuk membahas kira-kira apa yang akan dilakukan, tujuannya apa, dan bagaimana prosesnya, sampai nanti ke pelaporan dari hasil proses yang akan kita laksanakan. Langkah awalnya dilakukan dengan penentuan tema dari 7 tema yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Kami memilih tema yang diharapkan untuk target capaian profil pelajar Pancasila yang memungkinkan terfasilitasi, maka diambillah salah satu dari 7 itu untuk dilakukan dalam bentuk kegiatan pembelajaran proyek. Setelah ditetapkan judul utama atau tema besarnya, selanjutnya kami membreakdown ke dalam sub-sub tema yang intinya bahwa tema yang sub tadi menginduk pada tema besar untuk dijabarkan ke dalam sub-sub supaya anak bisa lebih leluasa ketika ingin menggali permasalahan yang akan ditampilkan dalam kegiatan pembelajaran proyek ini. Dari proses yang sudah berjalan, dari tema besar tadi, kami membuat subtema kurang lebih ada 4, dan keempat tema inilah yang nantinya akan diberikan keleluasan kepada anak untuk memilih salah satu dari subtema tadi, sekaligus untuk menggali permasalahan dan menetapkan judul yang akan dikupas pada saat pembelajaran proyek tadi. Nah, setelah menetapkan tema, subtema, selanjutnya kami membuat atau merancang modul sebagai panduan dari proses yang akan dijalani oleh siswa, sekaligus juga merancang rubrik penilaiannya agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran, yaitu tentang pembentukan profil pelajar Pancasila, dapat terukur, dapat juga dilihat perubahan atau perkembangan yang terjadi pada anak yang melaksanakan kegiatan proyek ini. Setelah merancang modul dan rubrik penilaian, selanjutnya kami mensosialisasikan kepada seluruh siswa untuk dipahami tentang tujuan pembelajaran proyek yang akan dilaksanakan dalam berbagai kesempatan, mulai dari kegiatan upacara, bahkan ada yang khusus memang
mengumpulkan anak secara termin per kelas untuk diberikan pemahaman, pengertian, agar pada saat pelaksanaan anak bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Setelah melakukan sosialisasi, bagaimana merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, kemudian melakukan pengawasan sampai ada produk yang dihasilkan dari proyek ini. Sekaligus juga di akhir ada refleksi tentang hal-hal yang berkaitan dengan proyek yang dibuatnya. Apakah kelebihan kekurangannya untuk direfleksi sehingga untuk pembelajaran proyek selanjutnya bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Nah, setelah disosialisasikan, anak sudah memahami, selanjutnya kami melakukan penyebaran form yang harus diisi oleh siswa berkaitan dengan tema besar, sekaligus juga subtema, dan anak diminta untuk juga menentukan masalah yang akan dikupas, sekaligus juga menentukan judul dari proyek yang akan dilaksanakannya. Pada saat pengisian form, siswa diberikan secara individual sesuai dengan apa yang ada di pikirannya untuk dituangkan ke dalam bentuk proyek, meskipun nantinya yang berada pada satu subtema, satu kelompok itu akan dijadikan dalam bentuk kelompok-kelompok juga, gitu ya. Ketika sudah menjadi kelompok, maka permasalahan atau judul nanti yang akan diangkat harus disepakati adalah salah satu saja. Kami berpandangan bahwa dengan adanya sub ini harapannya anak kalau sudah punya referensinya tentang satu hal yang ingin digali dengan karakter yang sama, mudah-mudahan ketika mau membangun persepsi yang sama untuk menetapkan satu masalah atau judul tidak akan mendapatkan kesulitan atau kendala yang berarti sehingga bisa diputuskan satu permasalahan yang akan digali atau judul yang akan dikupas. Nah, dari yang sudah disebar survei data seluruh dalam bentuk Google Form tadi, hasilnya kemudian kami analisis, kami petakan sekaligus juga membagi kelompok dan membagi pembimbing dan pendamping untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila ini. Selanjutnya, kegiatan yang sudah diproses tadi dapat digambarkan kurang lebih seperti yang tampak di monitor, mulai dari kegiatan koordinasi. Nah, koordinasi ini memang dilakukan dalam rangka penentuan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan target profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai pada pelaksanaan proyek pada kesempatan yang bersangkutan. Di sini dilakukan pembahasan sekaligus juga diskusi dari tim yang sudah dibentuk untuk mendapatkan persepsi yang sama dan mengambil keputusan bersama. Selanjutnya kegiatan sosialisasi pun kami laksanakan baik dalam pada saat kegiatan upacara maupun ada pertemuan khusus dibuat termin dengan kelas dan bahkan ada juga yang kunjungan ke kelas langsung untuk bisa memberikan arahan, pemahaman barangkali ada kesulitan-kesulitan yang belum dipahami oleh siswa bisa dijelaskan pada kesempatan itu. Nah, kemudian juga form yang maksudkan kami tadi sudah kami sebar itu kurang lebih ada link yang tertera di monitor, di situ bisa dibuka, bisa diakses, maka disitulah anak menuangkan ide, gagasan, atau permasalahan atau judul yang akan dimunculkan pada saat pembuatan proyek. Selanjutnya, setelah terpetakan pilihan siswa, sekaligus juga sudah dibuat dalam kelompok sesuai dengan karakternya masing-masing, maka selanjutnya dilakukan pembagian tugas bagi pembimbing dan pendamping untuk membantu kelancaran pelaksanaan proyek ini. Nah, untuk mengukur keberhasilannya dari tujuan pembelajaran proyek ini, kami juga membuat rubrik ya. Nah, rubrik ini dalam bentuk indikator-indikator juga sudah disiapkan. Kemudian bagaimana nanti pencapaiannya atas perkembangan dari karakter siswa yang diharapkan sesuai dengan
tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh tim. Nah, ini untuk rubrik P5 secara umumnya bahwa penilaian individual anak berisi capaian, subelemen, profil pelajar Pancasila berdasarkan 4 kriteria, mulai dari yang berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Nah, keempat kriteria inilah yang nanti akan menggambarkan perubahan karakter siswa setelah menyelesaikan atau setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian kompeten deskripsinya, kalau yang sebelumnya kita mencoba menggali tentang kearifan lokal, maka nanti akan termunculkan dalam bentuk penilaian kualitatif bahwa siswa yang bersangkutan harapannya secara umum bisa melakukan seperti yang tertera pada komponen deskripsi di bawah ini, yaitu siswa dapat melakukan proyek profil yang ditunjukkan dalam memaknai kearifan lokal yang harapannya mampu membangun dua dimensi profil pelajar Pancasila, yakni dimensi gotong royong, kreatif, dan dimensi mandiri. Melalui proyek profil ini juga, siswa diharapkan tanggap terhadap lingkungan sosial, mampu bekerja sama, memperoleh dan mengolah informasi dengan cermat, serta menentukan pilihan dan mengambil keputusan di kehidupan sehari-hari. Saat melaksanakan kegiatan proyek profil juga, siswa diharapkan dapat memberikan apresiasi terhadap teman-temannya di sekolah dengan mengenali kebutuhan bersama dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Hal ini ditunjukkan dengan semangatnya dalam menggali informasi dari berbagai sumber, baik melalui media maupun dengan observasi langsung, berjalan bersama dalam kelompoknya masing-masing. Lebih jauh lagi, siswa dapat memenuhi rasa ingin tahunya melalui pembelajaran secara mandiri dan bertanya untuk mendapatkan informasi sesuai dengan yang diharapkan. Ini proses pelaksanaannya, kami untuk memudahkan para siswa sekaligus juga guru, pendidik maupun pendamping, bahkan secara umum untuk satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah, juga bisa melihat perkembangan dari proses yang berjalan yang dilakukan oleh siswa, maka kami menyediakan platform atau media untuk memudahkan proses yang berjalan atau yang dilakukan oleh siswa dan mudah juga dipantau dalam bentuk aplikasi sederhana yaitu Padlet, di mana di dalamnya sudah tinggal digunakan oleh siswa dalam bentuk panduan mulai dari pendahuluan, judul, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, produk yang dihasilkan, kemudian refleksi, semua sudah ada di sana, dilengkapi dengan penjelasan atau petunjuk yang harus dilakukan oleh siswa sehingga siswa tinggal melaksanakannya. Selain itu juga kami tidak membatasi hanya sampai di situ, kalau ada hal-hal yang baru yang bisa ditambahkan untuk menjadi lebih baik juga dipersilahkan kepada siswa. Itulah rancangan yang nantinya akan dikerjakan oleh siswa sampai akhirnya proses pembelajaran penguatan profil pelajar Pancasila ini melalui kegiatan proyek dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk memantau sejauh mana perkembangan, sejauh mana proses sudah berjalan, maka kami sebagaimana yang sudah digambarkan sebelumnya, mulai dari pelaksanaan siswa, ada yang dilaksanakan di sekolah, ada yang mandiri juga di rumah atau dengan kelompoknya, kemudian juga difasilitasi di sekolah oleh pembimbing dan pendamping dalam rangka memudahkan kalau ada permasalahan yang muncul bisa langsung berkomunikasi dengan pembimbing maupun dengan pendamping. Perlu kami beritahukan bahwa peran pembimbing dan pendamping ini adalah untuk pembimbing lebih difokuskan kepada mengontrol, mengkoordinasikan siswa-siswa yang menjadi dampingannya dalam berproses. Kalau ada masalah dan lain sebagainya, maka bisa ditindaklanjuti oleh pembimbing, pendamping.
Sedangkan pembimbing lebih ke mengarahkan anak dari sisi kontennya agar bersesuaian dengan apa yang digali dan diharapkan hasilnya. Selain itu juga untuk efektivitas agar proses berjalan dengan baik, laporan dari perkembangan P5 ini disampaikan juga secara berkala oleh pembimbing maupun pendamping untuk menginformasikan kalau ada permasalahan-permasalahan yang memang butuh segera diselesaikan, maka pada momen ini semua bisa diselesaikan dengan tuntas sehingga siswa tetap berproses dengan kondisi yang tetap nyaman, menyenangkan, bermakna dan mampu membangun karakter sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dari hasil yang sudah diproses, akhirnya siswa yang dari link Padlet tadi kemudian dikumpulkan dan kami simpan dalam satu dokumen di aplikasi. Link-link yang dikirim oleh setiap kelompok dari seluruh siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran proyek ini untuk dilakukan apresiasi atau memberikan apresiasi. Caranya yang pertama, untuk aktualisasinya siswa diminta untuk presentasi di depan 3 orang guru untuk menyampaikan dalam rangka melihat sejauh mana profil-profil yang sudah dikembangkan itu bisa terbangun pada saat presentasi, akan nampak jelas bahwa perubahan itu akan terlihat dari masing-masing siswa yang melakukan kegiatan proyek ini. Sedangkan fungsi dari guru yang mengapresiasi di sana adalah memberikan penguatan dari hasil proyek siswa apabila ada hal-hal yang memang perlu sebagai masukan, saran, atau memberikan nilai tambah agar proses yang sudah dijalani siswa bisa disempurnakan dan bisa diperbaiki lagi untuk bisa benar-benar memberikan dampak yang positif. Nah, setelah semuanya dilaksanakan, diselesaikan, akhirnya kami untuk keberlanjutan dari kegiatan program P5 ini melakukan refleksi dengan harapan dari hasil refleksi ini ada masukan, ada saran yang nantinya bisa memberikan motivasi kepada kami untuk bisa melaksanakan kegiatan proyek ini lagi lebih baik di masa yang akan datang. Dan refleksi ini dilakukan mulai dari siswa, guru, orang tua, bahkan dari pihak-pihak eksternal juga kami minta untuk bisa memberikan apresiasi atas proyek yang sudah dilaksanakan oleh siswa ini. Di bawah juga ada untuk lebih detailnya, ada linknya juga pada saat refleksi ini disampaikan baik oleh guru, siswa maupun dari pihak-pihak lain yang kami sengaja dokumentasikan sebagai bahan refleksi ketika dibutuhkan. Nah, dan terakhir, dari proses yang sudah berjalan dari awal sampai akhir, akhirnya kami menyusun pelaporan, sebagaimana juga siswa yang melaksanakan proyek membuat laporan. Kami juga membuat laporan dalam bentuk aplikasi juga, yaitu Padlet, di mana di sini menggambarkan proses yang berjalan pada saat pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, mulai dari persiapan, mulai dari penentuan tema, melakukan sosialisasi, pengorganisasian kegiatan, kemudian pelaksanaan, kemudian melakukan apresiasi dan refleksi sampai ke tahapan tindak lanjut kami buat sebagai satu rekomendasi nantinya untuk dijadikan pembelajaran agar pembelajaran proyek di masa yang akan datang bisa lebih baik lagi. Demikian paparan tentang pelaksanaan pembelajaran proyek pelajar Pancasila di SMA Negeri 23 Bandung yang sudah berjalan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang kami sajikan bisa memberikan manfaat, dan kami sangat terbuka juga untuk menerima kritik, saran, dan masukan untuk kelangsungan dari pembelajaran proyek di masa yang akan datang bisa dilaksanakan lebih baik lagi. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.